والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dapat menjadikan kita, dapat mengantarkan kita melaksanakan seluruh rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu menjembatani kita, mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang abdan syakur, hamba Allah yang mampu dan pandai menikmati, pandai mensyukuri setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini tema kajian kita yaitu larangan tasyabbuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Islam mengatur kita, memberikan kepada kita panduan-panduan terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang sempurna dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat sempurna. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah. Manusia itu adalah sebaik-baik umat. Nah, oleh karena itu jika kita menyadari akan eksistensi manusia, kemuliaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah, wabil khusus untuk umat Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meniru gaya, meniru apapun yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 larangan. 3 larangan, ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Yang pertama, kita dilarang untuk menyerupai atau mengikuti perilaku syaitan. Kenapa? Inna syaitan lakum aduwwun mubin, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, apa perbuatan persetan yang selalu kita ikuti itu? Innal mubazzirin kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir itu adalah sesuatu dari salah satu perbuatan
dilakukan oleh syaitan. Nah, oleh karena itu tentu kita harus memperhatikan itu. Sekecil apapun dia. Contoh misalnya dalam mengambil air wudu misalnya, terutama bagi tempat-tempat masjid dan mushola yang menggunakan keran misalnya, keran itu. Kalau kita lihat, terkadang saya pribadi juga sering melakukan itu. Terkadang kita mengambil wudu misalnya, keran itu kita buka sebesar-besarnya. Ada dia, sebesar-besarnya. Sehingga apa? Sehingga air yang kita gunakan untuk berwudu itu, air yang keluar jauh lebih banyak daripada air yang kita pakai untuk berwudu. Itulah ketika kita mencuci muka. Tatkala kita mencuci muka, air itu terus keluar airnya terus keluar. Makanya kalau kita lihat di beberapa tempat di luar sana, di Masjidil Haram misalnya, atau di masjid-masjid yang di Indonesia saya belum tahu apakah sudah menggunakan. Bahkan di mall misalnya, di mall-mall itu kita sudah melihat keran air yang menggunakan sensor tangan ya. Di mall-mall yang besar-besar itu dia menggunakan sensor tangan. Artinya tatkala tangan kita sorong ke bawah keran, air akan keluar. Tatkala tangan ditarik, air akan berhenti. Nah, ini salah satu di antara larangan untuk mengikuti kebiasaan, tasabbuh pada kondisi kebiasaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anis salasa, an nabratul warab wa an abdirusis saqi wa an yutinu rajulu maqam kama yutinul ba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk melakukan mencontoh kebiasaan hewan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ada tiga perkara. Pertama, mematuk seperti burung gagak. Ini tasabbuh, mengikuti kebiasaan hewan. Mematuk seperti burung gagak, kemudian menghamparkan kedua lengan seperti hewan buas, kemudian membentuk tempat khusus baginya untuk sholat, sebagaimana untuk membentuk tempat khusus bagi hewan yang menderung atau sedang mengaum. Hadis riwayat An-Nasir. Kemudian yang kedua, tasabbuh dengan, ini tadi saya sampaikan, tasabbuh dengan syaitan, dengan iblis. Kemudian yang ketiga, kita dilarang untuk meniru lawan jenis. Yang laki-laki berpakaian seperti perempuan dan yang perempuan berpakaian seperti laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anal mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini yang kita lihat hari ini. Apapun baik itu pakaiannya, ya, baik itu cara berjalannya. Hari ini banyak orang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kondisi apapun. Di pentas misalnya, kita lihat itu. Kalau pentas-pentas hiburan misalnya, ada laki-laki yang hari ini laki-laki yang bertulang lunak dia. Laki-laki bertulang lunak. Nah, Allah sudah ciptakan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dua jenis. Rijal atau nisa, laki-laki atau perempuan. Tak ada antara keduanya. Nah, jadi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, baik pakaiannya maupun cara berjalannya maupun cara bicaranya. Kemayu kalau bahasa orang sekarang, kemayu. Mana nanti? Itu dia. Insyaallah. Nah, berlindung kita, anak keturunan kita dari hal yang seperti itu. Terkadang jijik kita melihat itu.
Kemudian yang berikutnya tasabuh dengan orang-orang yang barangkali orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Ini dia. Ini yang harus kita perhatikan sekali. Bertasabuh dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, baik itu cara berpakaian, baik itu dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah akidah, ya. Tapi kalau dalam masalah muamalah jual beli, ini tidak menjadi persoalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang tadi saya bacakan di atas, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk dalam kaum tersebut. Kita tentunya berharap kelak di yaumil akhir tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, nanti kita dibangkitkan tatkala dunia kiamat, tatkala trompet sangkakala bertiup, tatkala seluruh dunia ini hancur, tatkala seluruh penduduk kubur itu dibangkitkan, tentu kita berharap kita dibangkitkan berada di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita dibangkitkan nanti di hadapan kita para ulama, ya, di samping kiri kanan kita para ulama. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan para ulama yang nantinya tentu akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Bayangkan nantinya kalau seandainya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang jelas-jelas mensekutukan Allah, tentu tempatnya sudah pasti, tempatnya tentu neraka jahanam. Nah, jadi untuk itu mari sama-sama kita menghindar perilaku atau perbuatan yang disebut dengan tasabbuh. Tasabbuh itu menyerupai. Baik itu menyerupai itu dalam pakaian, baik itu dalam perbuatan maupun kebiasaan yang menyerupai. Pertama tadi menyerupai perbuatan setan la'natullah alaih, menyerupai hewan, kemudian menyerupai orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mutiara hikmah kita pada pagi hari ini, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.